Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang bisa bertemu di dalam PA melalui IG Live pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta David Santoso Kosasi. Sekarang saya melayani di GKA Gloria Surabaya sebagai Gembala Misi. Dan malam hari ini kita bersama-sama akan ber-PA dari bagian yang saya pilihkan dari satu perikop yang bicara juga tentang Missio Dei, tentang misi. Mari sebelumnya kita akan berdoa memohon pertolongan dari arah Roh Kudus sehingga kita boleh bersama-sama belajar dan kita boleh ditolong oleh Roh Kudus memahami kebenaran ini dan menjadikannya sebagai sebuah yang penting dalam hidup kita, menuntun kita dalam memahami karya Allah. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan bagi kami semua, dan percaya bahwa malam hari ini saat kami berjumpa di dalam PA melalui IG Live ini, Tuhan kiranya juga yang terus memberkati. Engkau yang kiranya boleh menyertai sehingga dalam waktu ke depan saat kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, itu boleh mengubahkan kami dan boleh menolong kami untuk memahami serta kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Saya akan mengajak kita melihat di dalam Kitab Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Saya akan membaca untuk kita sekalian ya. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memperhatikan wasiat terakhir atau amanat terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia biasanya adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Buat siapa? Buat mereka yang ditinggalkan, begitu ya. Saya mengingat pengalaman pribadi saat papa saya akan meninggal dunia pada tahun 2003 yang silam. Saya memang tidak berada di sampingnya pada saat beliau meninggal. Tetapi beberapa waktu sebelumnya saya sempat datang ke kota Bandung untuk berjumpa dengannya, dan kami ada waktu khusus untuk bercakap-cakap. Lalu dia mengatakan beberapa kalimat dan secara khusus dia memberikan satu semacam wasiat lah buat saya dan saudara-saudara yang lain gitu ya. Dia berkata begini, Fit, kalau nanti papa nggak ada, maka kalian bersaudara harus hidup dengan rukun. Saya memiliki 2 saudara, kami semua bertiga, dan saya ingat dengan persis wasiat tersebut. Memang tidak selalu mudah karena di dalam keluarga kan selalu akan ada gesekan gitu ya, tetapi kami berusaha untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dan menjaga tali persaudaraan. Nah, kalau untuk seperti itu orang memberikan wasiat bagi orang atau keluarga terdekat, lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, khususnya keempat Injil dan juga Kisah Para Rasul, itu mencatat pada bagian akhir bagaimana Tuhan memberikan pesan-pesan tersendiri gitu ya. Apa yang penting, dan kita tadi baru saja membaca dari Kisah Para Rasul pasal pertama, sebuah teks yang bicara tentang kenaikan Tuhan ke sorga, dan juga pesan yang dia berikan kepada para murid yang hari itu berada bersama-sama dengan dia dan melihat Kristus naik ke sorga, terangkat
dari hadapan mereka. Tapi yang menarik memang bahwa bagian ini sebetulnya sebuah percakapan antara Tuhan dengan para murid. Pada saat pertama kali tiba di sana, para murid dalam ayat yang ke-6 bertanya kepada Tuhan, kapan kira-kira kerajaan Israel itu akan dipulihkan? Tentu saja di balik semua ini ada pengharapan bahwa kelak Allah akan membangun kembali kerajaan seperti halnya Daud pada waktu membangun kerajaan Israel dan mempersatukannya sehingga menjadi kerajaan yang kokoh. Dan itu kerinduan hampir di hati semua orang Israel pada hari itu, juga mungkin pada hari ini gitu ya. Tapi Tuhan menjawab bahwa hal itu bukan urusan mereka. Itu adalah bagian dan kewenangan serta kedaulatan Allah. Nah, Tuhan kemudian mengarahkan mereka pada satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 tadi. Tuhan sedang memberikan sebuah misi. Kalau di dalam teologi misi ini disebut sebagai juga missio Dei. Missio Dei, sebuah kata yang mungkin pernah kita dengar sebagai orang Kristen. Nah, apa sih artinya missio Dei? Missio Dei itu berasal dari bahasa Latin, missio, dan Dei tentunya ya. Missio itu berarti pengutusan, sementara Dei merujuk kepada Allah sendiri. Jadi penekanan kata ini, missio Dei, itu pertama-tama kepada Allahnya, yaitu Allah sebagai sumbernya, sebagai inisiatornya dari pengutusan yang dikerjakan untuk para murid tentunya. Tapi yang kedua juga memiliki sebuah pemahaman yang sangat kental tentang Allah sendiri, yaitu bahwa Allah memiliki misi, oleh karena itu dia mengutus para murid atau orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan misi tersebut. Jadi kalau kita bicara missio Dei, memang pertama-tama bicara tentang Allah. Allah yang punya rencana, Allah yang punya misi, dan kemudian Allah yang memilih dan mengutus orang-orang yang dia kasihi untuk mengerjakan pekerjaan yang Allah berikan. Sepanjang sejarah Alkitab, kalau kita bicara tentang gerakan misi seperti ini, yang dari Allah, kita mungkin akan segera mengingat tentang amanat agung di dalam Matius pasal yang ke-28 gitu ya, atau juga yang ada di dalam Markus pasal yang ke-16, Lukas pasal yang ke-24, dan bagian yang ini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Yohanes pasal yang terakhir juga menjelaskan tentang hal itu. Tapi saya mau mengajak kita memahami begini, Bapak Ibu, bahwa rencana Allah itu, pengutusan itu, amanat agung itu ternyata bukan hanya ada dan dicantumkan di dalam PB saja, Perjanjian Baru, tetapi sesungguhnya juga ada di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa menelusurinya dari kehidupan para bapak-bapak yang ada di dalam Perjanjian Lama, mulai dari Abraham pada waktu dia dipanggil keluar, Kejadian pasal 12 ayat pertama dan kedua menyebutkan tentang panggilan Abraham, yaitu dia akan menjadi berkat, melaluinya segala bangsa akan diberkati. Itu juga bagian dari rencana keselamatan Allah. Kemudian saya juga bisa mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6 misalnya. Di sana Tuhan mengatakan bahwa terang keselamatan itu harus terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sebuah bahasa yang sangat mirip dengan apa yang tercantum di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Maka pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi sangat penting? Kenapa ini dibicarakan berulang-ulang di dalam kitab suci? Dan apa pentingnya kita memahami ini, lalu kita mencoba mengkaitkannya di dalam kehidupan kita hari ini, khususnya bagi kita jemaat GKI Ngagel di Surabaya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita memperhatikan sesuatu yang paling mendasar dari kegerakan ini, dari misi ini. Apa itu? Yang pertama, kita mau bicara tentang dosa. Dosa adalah sesuatu yang bersifat universal. Apa artinya? Artinya dosa itu hadir dalam kehidupan manusia, siapapun dia, yang namanya manusia tentunya. Maka sejak dia di kandungan, Alkitab menyebutkan bahwa dia sudah
diperanakan di dalam dosa. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pengaruh dosa itu. Tidak peduli dia besar, kecil, tua, muda, semua manusia yang ada di bumi ini adalah manusia yang berdosa. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa Alkitab memaparkan manusia itu tidak bisa lepas dari dosa dengan kemampuannya sendiri. Itu adalah anugerah Allah di dalam iman kita kepada Kristus. Jadi sesungguhnya tidak dibutuhkan peran manusia untuk bisa selamat selain daripada dia mempercayai karya Kristus di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, waktu kita bicara tentang dosa, ini juga terkait halnya sangat erat dengan Injil, dengan berita keselamatan. Injil itu adalah berita yang juga universal seperti halnya dosa. Injil diperuntukkan bukan hanya sekelompok orang, sekelompok bangsa, ras tertentu, tetapi memang Allah memaksudkan supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh kesempatan untuk menerima Kristus dan diselamatkan. Kita ingat satu ayat yang sangat kita kenal di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dan di situ kita melihat barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Tentu saja itu tidak dibatasi oleh hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat potret yang dituliskan oleh Lukas sang penginjil itu, yang melihat pergerakan Injil dengan begitu luar biasa. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, ada sebuah pola, yaitu dari Yerusalem, kemudian ke seluruh Yudea, lalu ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, mari kita coba perhatikan bersama-sama secara lebih dekat dari ayat yang kita sudah baca tadi di awal, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa para murid akan menerima kuasa Roh Kudus. Kata kuasa atau dunamis dalam bahasa Yunaninya itu secara sederhana bisa diartikan sebagai power, might, strength atau force, yang di Indonesiakan bisa berarti kuasa, kekuatan gitu ya. Apa artinya itu? Secara sederhana saya memahaminya begini. Kuasa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa ada kekuatan, ada kemampuan yang memungkinkan kita mengerjakan sesuatu sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dan itu bukan sebuah kekuatan manusiawi, tetapi kekuatan dari Allah, dari Roh Kudus sendiri. Kuasa yang supranatural itu diberikan kepada kita supaya kita boleh menyelesaikan sesuatu. Nah, tentu saja pertanyaannya apa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau kita melihat kata kuasa, ini kata yang cukup sering muncul di dalam Kisah Para Rasul. Meskipun LAI menerjemahkannya tidak selalu pakai kata kuasa. Tetapi kita bisa melihat dari sekian banyak itu, kata kuasa muncul misalkan di ayat di pasal 8 ayat 13, 19 ayat 11, 21 ayat 22. Tiga bagian ini bicara kuasa yang identik dengan mukjizat. Mukjizat yang dikerjakan oleh para rasul. Jadi kuasa identik dengan mukjizat. Sementara dalam bagian lain, misalkan di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12, 4 ayat 7, 10 ayat 38, kuasa ini juga dikaitkan dengan sesuatu yang menyebabkan mujizat itu terjadi. Saya mengingat perkataan Petrus pada waktu mempertanggungjawabkan kesembuhan yang dia kerjakan bersama Yohanes di depan pintu gerbang Bait Allah terhadap seorang yang lumpuh di sana. Petrus memakai kata kuasa yang dikaitkan dengan Tuhan sendiri, gitu ya. Dua ayat yang lain juga bicara tentang kuasa dalam pemahaman yang sangat menarik. Misalkan dalam pasal 4 ayat 33, ini bicara tentang bagaimana para murid itu diberikan kuasa untuk bersaksi. Demikian juga di dalam pasal 6 ayat 8 pada waktu Stefanus dihadapkan kepada
Mahkamah Agama itu dia juga mengatakan hal yang sama. Alkitab mengatakan hal yang sama, dia diberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi dari bagian ini kita bisa memahami bahwa kuasa yang diberikan oleh Allah Roh Kudus itu adalah sesuatu yang intentional, sesuatu yang khusus. Apa itu? Untuk memampukan para murid memberitakan dan menyaksikan tentang Kristus, Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia. Dialah pribadi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yang dikenal oleh orang-orang Israel tentang pribadi Mesias, dan dia datang untuk menjadi juru selamat. Itulah yang dikemukakan. Dan ini menarik karena memang kalau bicara dengan kuasa Roh Kudus, maka ini dikontraskan dengan pasal yang sama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, pada waktu murid-murid bertanya tentang pemulihan kerajaan. Kerajaan di situ juga memiliki kuasa, tetapi kuasa yang dimaksudkan di situ adalah kuasa yang sifatnya berdasarkan enforcement atau kuasa dari seorang manusia. Tapi ini bukan, ini kuasa dari Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mengerjakan karya-karya ilahi dan pemberitaan tentang firman Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, itulah Missio Dei. Missio Dei itu tidak bergantung pada kekuatan manusia. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai bicara, bukan karena kita bisa menghafalkan banyak-banyak ayat-ayat Alkitab, bukan karena kekuatan senjata, bukan karena teknologi, dan bukan karena kemampuan apapun, namun karena kuasa Allah Roh Kudus. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Sebelum mereka melakukan sesuatu, Tuhan memberikan dasar yang kokoh, yaitu mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan yang kemudian yang terjadi pada waktu mereka menerima kuasa Roh Kudus, apa yang kemudian disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Allah itu diberikan bukan untuk dipamerkan ya, bukan untuk memancing pujian terhadap diri kita sendiri. Bukankah itu yang sempat dicari oleh Simon, si tukang jampi-jampi itu yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul? Dia melihat ada suatu hal yang luar biasa, lalu dia berpikir dia pengen mendapatkan itu dengan cara membeli. Bukan, kuasa ini diberikan supaya mereka menjadi saksi. Apa kata saksi itu? Kata saksi atau istilah saksi di dalam bahasa Indonesia atau witness dalam bahasa Inggris itu berarti merujuk pada seseorang yang melihat dan mengalami sesuatu. Dia melihat, dia tahu, dia mendengar, dia mengalami sebuah peristiwa, dan kemudian oleh karena itu maka dia diminta untuk bercerita kembali, mengulang apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Itulah seorang saksi. Jadi kalau kita dipanggil sebagai saksi di pengadilan, maka kita adalah saksi yang harus bicara tentang apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami tentang keselamatan. Atau kalau dalam pengadilan tentu tentang sebuah perkara, begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, yang menarik begini. Tuhan tidak berkata di dalam Kisah Rasul tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan tidak berkata, kamu akan bersaksi kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan bersaksi. Bukan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Apakah ada perbedaan dari dua hal yang saya kemukakan? Oh tentu Bapak Ibu. Kata bersaksi itu menggambarkan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada satu waktu tertentu, pada satu tempat tertentu. Jadi terbatas. Saya bersaksi kapan? Misalkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau sekarang gitu ya. Setelah selesai maka aktivitas itu pun berakhir. Tetapi Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Ini berarti bicara tentang identitas sebetulnya. Bagi Tuhan pada waktu Roh Kudus turun, mereka mendapatkan kuasa itu, mereka pada saat yang sama itu menjadi saksi Tuhan. Identitas mereka bukan hanya sekedar seorang murid saja, tetapi mereka juga seorang saksi. Apa maksudnya ini? Saya coba
berikan sebuah contoh sederhana. Bapak Ibu, saya seorang pendeta. Bagi saya, pendeta itu melekat pada diri saya. Artinya begini, pada saat saya sedang bicara dengan Anda, saya seorang pendeta. Pada saat saya keluar dari ruangan ini, saya pergi misalkan ke pasar, maka saya tetap sebagai seorang pendeta. Saya ada di rumah, berjumpa dengan keluarga saya memang seorang suami, saya memang seorang ayah, tapi juga saya seorang pendeta. Gitu ya. Itu hal yang melekat dan tidak hilang karena itu adalah sesuatu yang menjadi identitas saya. Itulah yang saya maksudkan dengan saksi dalam bagian ini. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita percaya pada Kristus, kita menerima kuasa itu untuk menjadi saksi Tuhan, pada saat yang sama, kitalah saksi itu. Identitas itu ada. Itu berarti apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, ingat bahwa kita adalah saksi. Saksi dari siapa? Saksiku. Siapa itu yang bicara? Kristus. Jadi Anda dan saya adalah saksi Kristus. Maka kita perlu menyadari bahwa ini bagian yang penting dalam hidup kita. Ingat baik-baik identitas itu. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Lalu yang berikutnya, Tuhan berkata, kita menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda lihat Bapak Ibu, pemberitaan Injil adalah sesuatu yang dinamis dan terus bergerak, aktif. Ini bicara tentang lokasi. Dari tempat yang kecil, Yerusalem, kemudian membesar pada seluruh Yudea, lalu juga mencapai wilayah Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Memang ini geografi atau tata letak yang akrab dengan kehidupan murid hari itu. Kalau kita sekarang hidup di Indonesia, mungkin ceritanya jadi berbeda. Barangkali dari Surabaya, Jawa Timur, kemudian Indonesia, lalu sampai ke ujung bumi, begitu ya. Tapi itulah bahasa yang dipahami oleh para murid hari itu tentang pergerakan dari Injil ini. Dan memang itu terlihat nyata di dalam Kisah Para Rasul. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menahan kuasa Injil yang diberitakan oleh orang-orang yang menjadi saksi Kristus itu. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi karya Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu, disinilah saya melihat hal yang penting yang perlu kita pahami sebagai gereja Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dan terus memberitakan kabar itu tanpa dibatasi oleh apapun juga yang bisa menjadi batasan seorang manusia. Apakah itu lokasi, geografi, ras, budaya, bahasa, hal apapun yang kita rasakan sebagai batasan, sesungguhnya itu bisa diterobos oleh kuasa Roh Kudus karena kitalah yang diminta untuk pergi dan memberitakannya kepada semua orang. Nah, saya memahami pergerakan itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi ke dalam satu hal yang buat saya cukup sederhana, tetapi menolong saya untuk mengerti tentang panggilan ini. Pada waktu Tuhan bicara tentang menjadi saksi di Yerusalem, saya mengartikannya secara sederhana begini Bapak Ibu. Yerusalem itu adalah tempat di mana para murid hari itu berkumpul. Mereka hidup di sana, mereka menjalani hari-hari mereka di situ. Jadi bagi saya Yerusalem itu seperti kalau kita pada hari ini adalah lingkungan kita yang terdekat, entah keluarga kita, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, rekan-rekan sekerja kita di kantor barangkali, atau juga di tetangga kiri dan kanan kita, orang-orang yang kita jumpai hampir dalam aktivitas kita seseharian. Nah, sadarilah bahwa tidak semua dari mereka juga kan orang Kristen, itu tentu hal yang bisa kita jumpai gitu ya. Kepada mereka jugalah berita keselamatan itu perlu kita sampaikan. Perlu sekali. Saya mengingat apa yang pernah ditulis oleh Ralph Winter dan Bruce Cole yang waktu dia bicara tentang tentang penginjilan gitu ya. Mereka berdua melihat satu hal yang menarik, yaitu bahwa pergerakan Injil sampai hari ini itu sangat luar biasa. Sangat-sangat masif, sangat-sangat
mengagumkan sekali karya Allah. Negara-negara yang dulu kira-kira 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun mundur ke belakang itu yang tertutup, tidak mungkin ditembus oleh utusan-utusan Injil. Oh, sekarang sudah bisa masuk ke sana Injil itu. Kemajuan teknologi mempercepat itu kan. Seperti halnya kita bisa menggunakan platform IG seperti ini untuk bisa belajar bersama-sama. Bayangkan beberapa tahun yang lalu ini hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi memang perkembangan itu sangat-sangat pesat. Tetapi di sisi lain mereka juga menjumpai kenyataan yang tragis. Tragic reality katanya. Apa? Ternyata ada begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan. Yang belum pernah mendengar Injil sama sekali dalam hidupnya. Ada banyak orang. Dan saya berpikir jangan-jangan mereka itu yang belum pernah kenal Tuhan itu juga orang-orang yang ada di dekat engkau dan saya. Ya mungkin setiap hari kita ketemu. Pernahkah kita berpikir orang yang kita temui di kantor itu rekan kita, dia membutuhkan itu? Atau orang-orang di dekat kita, saudara-saudara kita? Itu Yerusalem kita. Tapi juga tidak berhenti di sana, karena ini juga bicara tentang Yudea, wilayah yang lebih luas dari Yerusalem. Ini bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, gereja-gereja gitu ya, yang lain, sahabat-sahabat yang lain, yang mungkin juga membutuhkan berita itu. Orang-orang yang tinggalnya sedikit lebih jauh dari kita, yang tidak selalu kita jumpai setiap waktu. Orang-orang yang kita kenal sekelebatan saja barangkali. Pernah kita jumpai kapan. Tapi itu bagian dari Yudea kita yang perlu kita ingat tentang mereka. Lalu juga bicara tentang Samaria. Ini orang-orang yang berbeda bahasa, budaya, hal-hal yang sehari-harinya berbeda gitu ya. Tapi mereka juga membutuhkan. Ujung bumi tentunya bicara tentang ini yang lebih luas lagi di luar Indonesia misalkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita tentang hal ini. Saya kapan hari itu melihat sebuah gambar yang menarik. Pada saat sebuah bencana terjadi Bapak Ibu, maka segera dibentuk sebuah tim yang disebut dengan tim SAR. Kalau di Indonesia ada badannya, ada lembaganya yang disebut Basarnas, Badan SAR Nasional. SAR itu singkatan dari Save and Rescue. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya pada waktu bencana timbul di sebuah tempat, maka tim ini akan bergerak, mereka akan memakai segala daya mereka untuk bisa menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan, yang masih hidup, atau mengevakuasi para korban, dan mereka akan berjuang sekuat tenaga supaya tujuan itu tercapai. Tahukah Anda apa moto dari SAR secara internasional? Motonya adalah So may the others live. Berjuang supaya yang lain bisa tetap hidup. Bapak Ibu, saya jadi berpikir juga ya. Kalau untuk sebuah bencana yang seperti itu, orang-orang memikirkan ini adalah hal yang penting dan segera dan urgent sekali, tidak bisa ditunda. Maka tahukah kita juga ada kondisi yang jauh lebih urgent, jauh lebih bahaya dalam kehidupan manusia, tapi seringkali diabaikan. Apa itu? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa. Kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, apakah kita kemudian berdiam diri? Bapak Ibu, menjadi saksi itu ibaratnya saya pikirkan seperti kita menjadi tim SAR yang Allah miliki. Allah punya kerinduan besar supaya manusia yang berdosa itu boleh mengenal keselamatan. Dan Allah memakai kita. Oh, bayangkan Bapak Ibu, Allah tidak memakai malaikat meskipun bisa dikerjakan. Dan saya pikir kalau memakai itu tentu beres gitu ya. Orang akan terpesona, kaget, dan kemudian wow dengan supranatural seperti itu. Tapi tidak, Allah memilih kita yang lemah dan tidak berdaya. Dorongan itulah yang membuat Rasul Paulus bergerak untuk memberitakan Injil
melampaui batas-batas Israel ke tempat-tempat yang jauh. Dorongan itu pula yang membuat seorang William Carey pergi ke India, ke tempat yang sangat asing, dengan budaya dan bahasa yang berbeda, dan dia banyak mengalami kesulitan, tetapi Tuhan menuntunnya. Dorongan yang sama pula yang menyebabkan seorang Hudson Taylor pergi ke China dan tinggal bersama-sama di sana. Dia belajar mati-matian bahasa Cina supaya bisa mengabarkannya dengan efektif kepada orang-orang yang tinggal di sana. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, loh Pak, tapi saya bukan mereka. Saya bukan Rasul Paulus, saya bukan Hudson Taylor, saya bukan William Carey, ataupun juga misionari-misionari terkenal lainnya. Saya setuju Bapak Ibu, kita memang bukan seperti mereka. Tetapi ingat baik-baik, kita ini adalah saksi Tuhan loh. Roh Kudus Allah berikan dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, dan memampukan kita untuk bergerak. Kadang-kadang kita berpikir, aduh Pak, melakukannya kan gak gampang gitu ya. Saya setuju juga Bapak Ibu, tidak selalu mudah. Tapi itulah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa berkata-kata dan menyampaikannya kepada orang lain. Yang dibutuhkan adalah kesediaan kita. Maukah kita menjadi rekan kerja Allah, menjadi saksi Allah, menjadi tim SAR-nya Allah. Wow, engkau dan saya adalah bagian dari tim yang sangat-sangat luar biasa. Timnya Allah untuk menjangkau dan membawa berita itu pada orang lain. Mulailah dari lingkungan yang terdekat. Mulailah dari orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Keluarga kita, tetangga kita, bahkan mungkin juga orang-orang yang ada serumah dengan kita. Lalu mulailah bicara tentang Kristus. Bagaimana dia datang dalam hidupku, dalam hidupmu, mengubah kita, dan kemudian Allah mau juga itu berita yang sama, dan pengalaman yang sama yang boleh dialami oleh orang banyak pada waktu berjumpa dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, kiranya pembelajaran hari ini menolong kita dari satu ayat ini untuk melihat bahwa panggilan hidup kita adalah bukan sekedar berhenti jadi orang Kristen yang rajin ke gereja saja. Tidak berhenti saat kita dibaptiskan, tetapi terus berkembang karena Allah memanggil engkau dan saya sebagai saksinya. Tugas seorang saksi adalah menyaksikan kembali apa yang Allah perbuat dalam hidup mereka, saya dan Anda. Lalu kemudian kita menggunakan semua hal yang Allah berikan untuk bisa menjadi saksi yang efektif dimanapun kita ada. Karena kita bagian dari satu misi besar Allah, Missio Dei itu, dan itu kiranya boleh menolong kita, mengingatkan kita, karena itu jugalah identitas saya dan Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya, berbagi sesuatu, pengalaman, atau juga mungkin ada hal-hal yang bisa didoakan terkait dengan kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan kalau ada Anda bisa menuliskannya dalam kolom komen atau chat yang ada di IG kita masing-masing. Silakan ya. Dan saya yakin bahwa Tuhan terus menolong. Saya melihat bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Melihat sejarah kekristenan, sangat luar biasa. Allah itu adalah pribadi yang terus berkarya melalui kita, orang-orang yang sederhana ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Oke, mudah-mudahan kita bisa mengerti kebenaran ini dan tidak hanya berhenti di sini ya Bapak Ibu, tapi boleh masuk dalam hati kita dan kemudian kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat panggilan kita, ingat identitas kita, bahwa kita adalah saksinya Tuhan
Dan Allah memanggil kita. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli masa lalu kita, karena Allah bisa membuatnya menjadi baru sebagai seorang saksi Tuhan. Memulai pelayanan sebagai saksi tidak selalu mudah. Bapak Ibu, seperti halnya banyak pekerjaan besar, tapi itu dimulai dari sebuah langkah kecil, langkah sederhana yang kita kerjakan. Apa itu? Belajarlah berbagi kabar kebenaran dan sukacita itu. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, kita mungkin bisa mengakhirinya. Bersyukur untuk perjumpaan kita meskipun tidak terlalu panjang, tapi saya sangat yakin satu hal. Oh, ada satu ya, boleh. Dari saudara Andreas, mengabarkan Injil itu harus secara oral, artinya bicara, atau boleh juga cukup dengan tingkah laku dan hidup kita. Ya, terima kasih, sebuah hal yang menarik ini ya. Karena ada banyak orang yang berkata begini, aduh kalau disuruh ngomong Pak dengan orang lain, dengan orang asing, saya itu ndrek-dek gitu ya, saya nggak bisa. Lebih baik saya lewat kehidupan saja. Bapak Ibu Saudara, dua hal itu penting. Kita perlu menunjukkan gaya hidup yang baik. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul, cara hidup jemaat awal itu juga menjadi sebuah magnet untuk orang tahu. Karena mereka melihat, loh, orang Kristen ternyata berbeda. Cara hidup mereka berbeda. Cara mereka bicara, cara mereka memperlakukan orang sangat-sangat berbeda. Dan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri, sehingga mereka berpikir, apa sih yang menyebabkan itu? Dan melalui itu Tuhan menambahkan jumlah mereka, selain mereka mendengar tentang pengajaran. Jadi melalui gaya hidup, melalui tingkah laku, melalui perbuatan, itu menjadi sebuah cara juga. Ingat, kita adalah saksi Tuhan. Identitas itu melekat, jadi apa yang kita sampaikan, kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, itu kita sedang mewakili satu pribadi yang jauh lebih besar, yaitu Kristus sendiri. Tapi juga kita perlu bicara. Kita perlu memberitahukan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itulah maksudnya bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan ulang kembali bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Dan hal yang sama yang saya alami bisa dialami oleh engkau juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, perbuatan itu juga memang harus dijelaskan gitu ya. Jadi bagi saya dua hal ini menjadi hal yang penting. Saya tahu yang seringkali membuat kita sulit adalah kita berpikir begini, nanti kalau ditolak orang bagaimana begitu ya. Kalau orang tidak menerima bagaimana. Saya rasa itu sebuah hal yang menjadi satu paket gitu ya. Tidak mengapa bagi saya, karena sebetulnya itu adalah sebuah hal yang lumrah pada saat kita memberitakan tentang Kristus. Jangan takut, karena Allah yang akan menguatkan kita. Lagi pula, seseorang menerima Kristus itu bukan karena kefasihan lidah kita, tetapi karena karya Allah Roh Kudus. Mungkin hari itu orang itu belum siap untuk menerimanya, tapi jangan takut karena benih itu sudah ditaruh dalam hidupnya, dalam hatinya. Tinggal menunggu waktu Allah. Mungkin orang lain yang pada waktu memberitakan kembali membuat benih yang ada itu kemudian bertumbuh gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa kalau kita ditolak gitu ya. Orang lain tidak mendengar. Karena barangkali Allah belum waktunya. Tetapi benih itu pasti sudah akan ada di dalam hatinya karena mendengar dari kita. Jadi bagi saya dua-duanya perlu berjalan, perlu seimbang. Begitu ya Pak Andreas ya. Dan saya harap ini mendorong Pak Andreas juga untuk berani menjadi saksi Kristus ya. Saya sangat-sangat berharap bahwa melalui PA ini kita memiliki sebuah wawasan tentang bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Baik, terima kasih. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan?
Terima kasih juga Pak Andreas ya. Tuhan memberkati. Sambil menunggu saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita bisa akhiri perjumpaan kita. Saya sangat bersyukur untuk perjumpaan kita. Ya, ada Tripekan Misi di GKI Ngagel. Oh, bersyukur ya, ini rupanya sedang bulan misi juga. Kami di Gereja Gloria, tempat saya melayani, juga bulan Agustus, sepanjang bulan kita merayakan dan melakukan kegiatan bulan misi. Dalam bulan ini kami didorong kembali untuk memperbarui komitmen kami bagi pelayanan misi gitu ya. GKA Gloria diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani di berbagai daerah, mulai dari Papua, di Kupang, NTT, di Kalimantan Barat, dan terakhir kami mencoba juga masuk ke wilayah Sulawesi, mulai dari Sulawesi Barat sampai Sulawesi Tengah ya. Kita berharap Tuhan terus menolong juga karya-karya misional yang dilakukan oleh GKI Ngagel dengan Tripekan misinya. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkarya di dalam gerejamu, secara khusus bagi jemaatmu GKI Ngagel di Surabaya ini. Tuhan Yesus, kami melihat karya Tuhan di dalam gereja ini. Dari awal berdiri sampai hari ini, ada banyak karya-karya yang luar biasa yang dilahirkan dari gereja, yang sungguh memahami tentang arti menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Terus berdoa bagi setiap jemaat, khususnya bagi jemaat GKI Ngagel, untuk boleh memahami panggilan mereka, identitas mereka sebagai saksi Kristus. Berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, para aktivis, para Bapak Ibu penatua di dalam kemajelisan, dan semua jemaat yang ada di sana. Tuhan boleh pimpin sehingga gereja ini terus menjadi gereja yang misioner Tuhan, yang menjalankan Missio Dei, amanat agung Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan Tripekan, untuk Tripekan Misi GKI Ngagel. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong melalui 3 minggu berturut-turut ini. Jemaat Tuhan boleh terus diingatkan betapa pentingnya pelayanan misi yang dikerjakan oleh gereja. Ini adalah isi hati Tuhan yang perlu kami pahami. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami, untuk waktu-waktu yang ada ini yang kami boleh lewati bersama di dalam PA kami malam hari ini. Tuhan, kiranya melalui ini semua boleh menjadi berkat dan menolong kami untuk mengerti panggilan hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Tuhan menaungi kami. Bapak Ibu yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai seterusnya. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah kabar keselamatan itu melalui seluruh hidup kita, kini dan seterusnya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, dan percaya bahwa Dia terus menopang perjalanan hidup kita sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan.